Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Harun alaihissalam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah Nabi Harun alaihissalam serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangat besar. Nabi Harun alaihissalam selalu mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika menemui Fir'aun. Kesetiaan Nabi Harun alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Selain setia kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam juga sama seperti Nabi Musa alaihissalam, yaitu beliau selalu membela orang yang tertindas oleh Raja Fir'aun. Kaum Bani Israel yang tertindas berhasil mereka selamatkan. Kemudian setelah mereka selamat dari kejaran Raja Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam beserta kaum Bani Israel, mereka memulai hidup baru di negeri Palestina. Pada suatu malam, Nabi Musa alaihissalam bermimpi bahwa Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pergi ke Bukit Sinai. Menjelang kepergiannya, Nabi Musa alaihissalam menyerahkan kepemimpinan Bani Israel kepada Nabi Harun alaihissalam agar mereka tidak tersesat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berpamitan kepada Bani Israel dan menyampaikan bahwa selama beliau pergi, kepemimpinan Bani Israel diserahkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun pergi untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kepergian Nabi Musa alaihissalam, ternyata Bani Israel tidak mau menuruti ajakan Nabi Harun alaihissalam. Mereka dipengaruhi oleh salah satu dari kaum Bani Israel, yaitu yang bernama Samiri. Samiri mengajak Bani Israel agar mereka menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Kemudian Nabi Harun alaihissalam pun mengingatkan mereka dengan lemah lembut. Akan tetapi mereka tetap menyembah patung anak sapi tersebut, bahkan mereka mengancam akan membunuh Nabi Harun alaihissalam. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam
dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Setelah 40 hari, Nabi Musa alaihissalam pun kembali kepada kaumnya. Ia sangat terkejut ketika melihat kaumnya menyembah berhala. Musa pun marah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bergegas menemui kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Ia lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya. Kemudian Nabi Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah, dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Nabi Musa alaihissalam sadar dan merasa bersalah. Beliau meminta maaf kepada Nabi Harun alaihissalam, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang." Setelah mengetahui bahwa kesesatan itu disebabkan oleh orang yang bernama Samiri, Nabi Musa alaihissalam pun akhirnya menghukum Samiri dengan mengusir dari Bani Israel. Setelah itu, patung anak sapi itu pun dibakar. Berdasarkan kisah Nabi Harun di atas, keteladanan yang dapat kita ambil adalah kita harus setia kepada kebenaran dan keimanan. Jangan sampai kita mudah terbujuk oleh orang lain yang akan menyesatkan kita dari menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia menjanjikan kepada kita akan memberikan kebahagiaan. Selanjutnya, kita harus berperilaku kasih sayang dan santun kepada sesama. Meskipun orang lain tidak menyukai kita, maka jangan sampai kita berbuat kasar kepadanya. Akan tetapi, kita harus menunjukkan rasa kasih sayang dan sikap santun kita kepada orang tersebut. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi. 2. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya selama. 3. Bani Israel menyembah patung anak sapi karena dihasut oleh. 4. Bagaimanakah sikap Bani Israel terhadap Nabi Harun alaihissalam setelah mereka ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam? 5. Sebutkan 3 sikap terpuji yang dimiliki oleh Nabi Harun alaihissalam. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.